baik-baik aja. Tias, Dan terlihat ya ketika mereka keluar dari pengadilan agama, di sini Tias sudah ada. Tentu saja Bu Yuni pun senang banget ya melihat Tias baik-baik saja. Bu Yuni pun langsung menghampiri Tias, begitu juga dengan Dian, Hani, dan juga yang lainnya. kamu ada terluka nggak? Kemudian Dian yang khawatir, dia pun bertanya kepada Tias apakah Tias ada terluka. Kemudian Tias pun menggeleng dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Lebay. Dan melihat perhatian Dian ke Tias, tentu saja Hani pun dongkol ya, sampai-sampai di dalam hati dia mengatakan kalau mereka itu lebay. Harusnya sih kenapa-napa. Kemudian dengan kasarnya Hani pun mengatakan seperti itu, harusnya sih Tias itu kenapa-napa. Celakain Mbak Tias, harusnya ngabisin Mbak Dan Tias. mendengar Hani berkata seperti itu, menjawab seperti itu, tentu saja yang lainnya pun merasa sangat kaget. Ani, Bahkan Pak Sigit langsung mendatangi Hani dan menampar Hani. Tentu saja Tias pun jadi kaget. emang enak Han. Dan dari kejauhan Zidan itu seneng banget ya, puas banget melihat Hani ditampar sama Pak Sigit. Dan benar-benar heran banget ya, di sini Hani itu malah nantangin Pak Sigit untuk mukul lagi yang sebelahnya. Kanan doang, kiri lagi dong. Dan dari kejauhan terlihat ya Zidan ini malah ngompor-ngomporin seperti ini, tetapi tentunya dari kejauhan loh ya. Sini kan yang papa mau. Dan kalian bisa lihat ya, di sini pokoknya Hani mulai bersandiwara. Kenapa kamu kirim orang? Kemudian Dian pun bertanya kepada Hani, kenapa Hani mengirim orang untuk mencelakai Tias. Untuk melukai Tias. Dan tentu saja Hani itu sekarang udah bener-bener kebingungan ya, dia tuh udah kepergok tetapi tetap aja dia nggak mau ngaku. Apa salahnya Tias sama Dan kamu? tentu saja di sini Dian itu keheranan ya, kok Hani itu tega banget ya, apa sih salahnya Tias, kok Hani sampai segitunya sama Tias. Kamu tuh sama papa sama aja mas. Dan lagi-lagi Hani itu ngeles ya, pokoknya Hani itu nggak ngaku, malahan dia tuh ngatain kalau Dian itu nuduh tanpa bukti. Dan mendengar kata-kata Hani yang seperti itu, tentu saja Dian pun jadi geram banget ya, bener-bener nyebelin banget ini Hani. Nuduh aku tanpa Dan bukti. pastinya emosi banget ya, kata-kata Hani ini bener-bener kita itu jadi dibikinnya emosi jiwa. Cari bukti kalau emang aku nyuruh orang. Kemudian Hani pun mengatakan kalau harusnya Dian itu cari bukti terlebih dulu sebelum menuduh dirinya seperti ini. Silahkan. Dan malahan Hani itu nantangin Dian seperti ini, bener-bener ya Hani ini nggak ada kapok-kapoknya, bohong, playing victim, ngeles. Ani, Dan kalian bisa lihat ya pada akhirnya Hani pun berlalu pergi meninggalkan mereka semuanya karena saking dongkolnya. Hani tuh udah berani mau nyelakain Dan kamu lagi. ketika Dian mau menahan Hani, si Tias itu malah membiarkan ya Hani pergi. Ya nampaknya Dian itu udah jengkel banget ya. Cuma mas. Kemudian Tias pun menasehati Dian karena semua yang dilakukan Dian itu bakalan percuma. Sekalipun Dian meminta Hani untuk jujur, Hani itu nggak akan jujur. Jujur itu percuma. Karena Tias itu lama-lama ya udah tahu ya wataknya Hani yang seperti ini, nggak bisa dipercaya dan memang wataknya selalu aja jahat tetapi suka ngeles. Yang ada dia akan terus menyangkal. Dan Tias sangat yakin kalau apapun yang dikatakan oleh Dian dan mereka, Hani itu pasti akan menyangkalnya. Om suruh orang untuk mencari tahu. Kemudian Kobra pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Tias. Kemudian Kobra mengatakan ke Dian kalau dia sudah menyuruh orang-orang untuk mengawasi dan menyelidiki. Kita penjarain aja dia. Dan di sini Kobra mengatakan kalau memang semuanya nanti terbukti, kita penjarakan aja Hani. Ya semuanya pun auto melongo ya ketika Kobra berkata seperti itu. Aku nggak akan tega. Karena tentu saja Bu Yuni nggak akan tega melihat Hani di penjara sekalipun Hani itu sejahat itu. Itu adik aku. Dan begitu juga dengan Tias ya, dia juga nggak tega kalau Hani sampai di penjara. Bagaimanapun juga Hani itu adalah adiknya. Dan pemikiran Apel juga sama ya, dia juga nggak tega Hani di penjara karena dia juga sayang sama Hani. Hani itu adalah kakaknya. Ya pokoknya pemikiran Pak Sigit pun juga sama ya, dia juga nggak tega. Ya begitulah. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang di episode ke-195. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Dan sekarang ini Hani pulang ketemu sama Wulan, kemudian dia pun menceritakan semuanya kepada Wulan. Dan ketika Wulan lagi nyerocos mengatakan perihal aura, di sini Wulan itu keceplosan mengatakan kalau aura itu bukanlah titik-titik. Sebelum dilanjutkan ngomong, Hani itu langsung nyetop kata-kata Wulan karena nggak mau rahasia itu terbongkar. Tetapi ternyata Bisarni mendengarnya dan Bisarni sepertinya mulai tahu. Dia tuh mulai
mulai mikir-mikir gitu ya. Kalau ternyata Aura bukanlah anaknya Dian. Tetapi Bisarni masih silent.